Find your 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Nur Ahmad dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari kelompok 9. Izin mewawancarai Bapak sebagai pemilik perusahaan PT Rizky Putra Raja. Oh boleh, nggak apa-apa. Sok, mangga. Apa yang ditanyakan? Ya, sebelumnya perusahaan ini bergerak di bidang apa ya Pak? Perusahaan ini alhamdulillah sebelumnya bergerak di bidang beras, sampai sekarang pun beras. Tapi sebelum ada pabrik, saya memiliki toko beras kelontongan. Jadi ketika pas usaha ini maju, alhamdulillah saya langsung 2019 bikin pabrik. Pak, awal mulai Bapak terjun ke bisnis beras ini gimana, boleh diceritakan ceritanya Pak? Oke, mungkin dari awal ya. Kalau dari awal itu saya bisnis beras, terjun di beras ini dari mulai belajar itu kemampuan saya menjadi seorang krani. Krani itu bisa dibilang pembantunya mediator. Nah kemudian jadi krani saya dapat 1 tahun, alhamdulillah saya bisa jadi mediator. Nah kemudian singkat, mediator dapat 1 tahun juga, saya bisa berjualan dengan modal hasil mengumpulkan dari mediator tersebut. Alhamdulillah modalnya sudah dapat waktu itu 2 ton beras saya jualan di tahun 2012 ya. Jadi saya mulai dari krani itu 2010 akhir, kemudian mediator 2011 sampai 2012 awal, kemudian 2012 pertengahan udah mulai jualan dengan bermodal 2 ton itu. Nah itu awalnya. Barulah saya sewa toko di 2014, kemudian saya beli toko di 2016, kemudian saya memiliki pabrik di 2019 sampai sekarang. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya, sejak kapan pabrik ini mulai berdiri? Nah kalau pabrik ini tadi yang saya bilang tadi, jadi ketika saya sudah beli pabrik ini atau tanahnya ya, semua mesin dan bangunan ya, itu alhamdulillah sudah berizin semua dan sudah legalitasnya PT, itu dari tahun 2019. Nah sampai sekarang 2023, alhamdulillah sudah berjalan hampir kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun ini. Dan terinspirasi oleh siapakah Bapak membuka pabrik ini? Alhamdulillah karena memang kawan-kawan ya dari 2012 itu saya sudah banyak yang kenal. Di 2019 bahkan sebelumnya 2017-18 saya sudah terinspirasi sama itu guru saya, orang tua saya, alhamdulillah sudah almarhum. Bisa boleh disebutkan namanya ya, boleh ya. Nah itu ada di daerah Bekasi, namanya almarhum Pak Haji Paiman, itu PT MCS Sukses. Alhamdulillah sekarang sudah dikelola oleh anaknya. Alhamdulillah beliau sangat baik sekali, memberikan aspirasi dan ilmu yang tanpa pamrih kepada saya. Dan untuk modal, berapa modal awal buat pabrik ini? Kalau buat pabrik itu modal awalnya ya bisa dibilang dari mulai saya modal jualan beras ya, dari toko, kemudian saya sewa, kemudian beli. Nah berjalanlah saya memiliki modal itu, modal beras awalnya tentunya nggak cukup untuk bikin pabrik ini kan. Nah saya pinjam uang bank itu di tahun 2019 alhamdulillah untuk beli tanah ini, kemudian saya bangun, alhamdulillah ada proses penjualan, ada profit, alhamdulillah bisa menguntungkan, dan 50-50% lah, antara modal bank 50%, modal jualan beras atau modal pribadi 50%. Alhamdulillah berdiri pabrik ini di 2019. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya,
ada berapa mesin yang ada di pabrik ini? Oh, mesin banyak. Ada salah satunya pertama mesin itu operator ya, mesin sorter, color sorter. Kemudian color sorter itu gunanya untuk apa? Untuk memisahkan benda-benda asing. Dalam beras itu kan ada gabah, ada batu kan. Kadang juga kita nggak pernah tahu ada benda asing. Nah itu akan keluar akan lebih bagus karena di sorter. Nah itu mesin sorter yang pertama. Yang kedua itu ada mesin kebi atau polisher. Polisher itu poles. Jadi ada bahan beras itu terkadang kan dari bahan medium atau bahan losor berasnya yang belum sosoknya belum bagus. Nah itu di kebi atau di polisher. Itu mesin kedua. Kemudian mesin ketiga itu ada mesin ayak. Mesin ayak itu ayak pertama menurunkan kadar patah atau menir kecil. Nah menir kecil itu ketika si beras itu sudah bagus tapi masih kelihatan ada menir kecilnya, kita pengen melihat dari kepala, itu diturunkan. Itu mesin ketiga. Mesin keempat ada grinder. Grinder itu sama juga fungsinya untuk menurunkan beras patah 2 atau patah 3, namanya broken. Nah itu akan lebih memberikan kualitas, menghasilkan kualitas lebih kepala lagi. Nah mesin kelimanya ada mesin packaging. Packaging itu artinya ketika mau pesanan ada mau packagingnya 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, maupun 25 kilo, maupun 50 kilo itu bisa. Jadi itu mesin kelima fungsinya untuk packaging. Nah kemudian ada beberapa mesin yang lain-lainnya juga. Untuk pegawai, ada berapa pegawai yang ada di pabrik ini? Pegawai itu saya ada beberapa, jadi ada yang totalnya sih 20 orang ya pegawai di sini. Ada bagian office boy, kemudian bersih ya, kemudian ada juga marketing untuk penjualan di sini, kemudian ada juga admin, administrasi, kemudian ada juga staff saya itu sebagai GM, kemudian ada juga operator mesin, dan ada juga buruh panggul juga ada, seperti itu. Mengirimkan ke beberapa konsumen atau pasar setiap harinya? Oh iya, mengirim beras itu kami di perusahaan ini alhamdulillah ya, ada sebagian di Jabodetabek, itu ada agen-agen toko tertentu yang menjadi pelanggan perusahaan kami. Kemudian ada juga kami yang ke antar pulau. Nah tadi kakak lihat sendiri kan sedang muat itu kontainer box ya. Nah itu boleh divideoin nanti setelah wawancara ini. Nah, kemudian itu saya jual ke antar pulau, ke Kalimantan, ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi ada juga di daerah-daerah juga seperti itu market kami. Koperasi juga ada, kemudian ke catering juga seperti itu. Dan untuk jadwal kegiatan pabrik dibuka dan ditutup mulainya dari jam berapa? Oh ya, jadi kalau di pabrik sini tuh beras itu kan dibuka biasanya saya itu kalau saya sih ngantornya kadang jam 5 atau jam setengah 5 habis sholat subuh sudah berangkat dari rumah ya, karena kan untuk menyiapkan bahan baku. Tapi kalau pabrik dibukanya biasanya jam 6 pagi, kemudian tutup jam 5 sore. Di pabrik ini Bapak menjual beberapa jenis beras? Oh banyak, di pabrik ini ada beras kategori medium, ada premium ya. Medium itu varietasnya IR64 atau Pulen, sama premium juga demikian. Ada juga Pandanwangi, kemudian ketan, nah kemudian ada beras basmati untuk nasi kebuli, untuk nasi biryani, kemudian ada juga beras Jepang untuk restoran-restoran seperti itu. Dan lain-lain ada juga. Dan dimulai harganya berkisar berapa Pak? Harga itu tergantung dari varietas berasnya ya. Yang tadi mungkin Pulen medium atau premium, sekarang itu untuk saat ini di kisaran medium harga 12 ribuan. Kemudian kalau yang premium itu harganya 13 ribuan. Dan banyak yang lain juga kayak seperti beras Pandanwangi itu sekarang harga 14.000 sampai 15.000 per kilo. Kemudian ada juga beras tadi basmati untuk nasi kebuli itu harganya lumayan mahal, itu kalau beras khusus ya, itu dari impor harganya sampai 25.000 sampai 30.000.
berapakah penghasilan Bapak untuk per bulannya? Kalau penghasilan ya mungkin kita itu dari omset ya, misalkan omsetnya per bulan misalkan ada 2 miliar atau 3 miliar ya, kurang lebih 5% atau kurang dari 5%. Tapi kalau dulu di tahun 2018 ya sampai 2022 ya alhamdulillah penghasilan itu bisa nyampe per bulan, penghasilan perusahaan ya, penghasilan perusahaan itu bisa nyampe 150 juta sampai 300 juta per bulan. Ya kalau sekarang memang agak sepi sih ya, jadi ya minimal 50 juta lah, paling sedikit 20 juta itu sebulan seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih ya sudah mengizinkan saya untuk mewawancari Bapak. Baik, sama-sama.